kita bertemu lagi pada pembelajaran melalui video pembelajaran ini ya. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, kalian siapkan dulu buku pelajaran kalian, buku catatan dan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada pada video pembelajaran nanti. Baiklah, kalau sudah siap semua, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Menuliskan keberagaman tari daerah dan perilaku yang menunjukkan persatuan. Pada pembelajaran 2, kita telah mempelajari keberagaman makanan khas daerah. Dan pada pembelajaran 4, kita telah mempelajari keberagaman suku daerah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tari daerah dan lagu daerah. Berikut beberapa contoh keberagaman tari dan lagu daerah. 1. Daerah Istimewa Yogyakarta. Tari daerah Bedaya dan Klana Raja. Lagu daerah Pitik Tukung. 2. Sumatera Utara. Tari daerah Tortor dan Serampang 12. Lagu daerah Butet dan Sing Sing So. 3. Kalimantan Selatan. Tari daerah Baksa dan Gandut atau Bagandut. Lagu daerah Sapu Tangan Bapuku Ampat dan Ampar-ampar Pisang. 4. Sulawesi Utara. Tari daerah Cakalele dan Alabadiri. Lagu daerah Sipatokaan dan Oina Nikeke. 5. Papua. Tari daerah Musyo dan Selamat Datang. Lagu daerah Apuse dan Yangko Rambe Yangko. Walaupun berbeda tari dan lagu daerah, kita harus saling menghormati. Saling menghormati termasuk perilaku yang menunjukkan persatuan. Berikut beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan terkait keberagaman tari dan lagu daerah. Mempelajari tari dan lagu daerah lain bersama teman-teman. Menari dan menyanyi bersama teman-teman dengan rukun dan kompak. Membantu teman yang mengalami kesulitan saat belajar tari dan lagu daerah. Menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Baca dan pahamilah soal cerita berikut. Ayah memiliki satu semangka. Semangka tersebut dipotong menjadi 25 potongan sama besar. 8/25 bagian semangka diberikan kepada nenek. Ayah juga memberikan
9/25 bagian kepada bibi. Berapa bagian semangka yang diberikan kepada nenek dan bibi? Coba sekarang kalian selesaikan soal cerita tersebut di buku catatan kalian. Saat kalian mengerjakan, pause video pembelajaran ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soal cerita tersebut, barulah kalian lanjutkan untuk memutar video pembelajaran ini. Menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian manusia. Perubahan cuaca mempengaruhi berbagai kegiatan manusia. Bahkan perubahan cuaca berpengaruh terhadap cara berpakaian manusia. Manusia mengenakan pakaian yang berbeda saat terjadi perubahan cuaca. Saat cuaca hujan, orang memakai pakaian yang tebal seperti jaket. Selain jaket, seringkali orang mengenakan pakaian lengan panjang saat cuaca hujan karena udara terasa dingin. Bahkan di beberapa negara yang terjadi turun salju akan mengenakan jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala, dan sepatu bot. Sedangkan saat cuaca cerah, orang tidak akan memakai jaket yang tebal. Orang justru akan lebih memilih mengenakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat seperti kaos. Saat cuaca cerah, udara terasa panas, sehingga seringkali tubuh mengeluarkan keringat. Oleh karena itu, orang akan nyaman mengenakan pakaian seperti kaos. Ya, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian sudah mengikuti pembelajarannya ya, dari awal hingga akhir. Tuh, kalau kalian mengikuti pasti tahu apa yang telah kita pelajari kali ini. Apa saja yang kita pelajari? Ya, diantaranya kita telah mempelajari tentang keberagaman tari daerah dan juga perilaku yang menunjukkan persatuan. Nah, ini tari daerah dan lagu daerah. Pada pembelajaran tadi sudah ada disebutkan beberapa contoh tari daerah dan juga lagu daerah serta daerah asalnya. Selain tari daerah dan lagu daerah yang ada pada pembelajaran tadi, tentunya di Indonesia itu masih banyak sekali tari daerah lainnya dan juga lagu daerah lainnya. Misalnya saja ya, tari gandrung. Nah, tari gandrung itu berasal dari mana? Jawa Timur, tepatnya adalah Banyuwangi. Lalu lagu daerahnya apa? Sudah yang tahu? Ya, contohnya ada Umbul-Umbul Blambangan. Itu contoh lagu daerah dari Jawa Timur, tepatnya Banyuwangi. Dan selain itu masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa cari sendiri contoh-contohnya dan kalian cari tahu daerah asalnya. Kalau misalnya bisa, kalian boleh mempelajarinya, pelajari tari daerah dan juga lagu daerah tersebut. Itu ya anak-anak, itu merupakan contoh perilaku yang menunjukkan persatuan terkait tari daerah dan juga lagu daerah. Selain itu kita juga harus mau membantu teman yang mengalami kesulitan saat belajar tari dan lagu daerah. Itu juga merupakan contoh perilaku yang menunjukkan
menunjukkan persatuan. Itu hanya beberapa contohnya saja. Nanti kalian bisa mencari contoh lainnya lagi. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Itu ya, menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada pembelajaran 3 kita sudah mempelajari itu ya, sudah tahu cara-caranya bagaimana menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Kalau pada pembelajaran tadi sudah ada soal cerita ya. Di sana Pak Oki meminta kalian untuk menyelesaikan soal cerita itu di buku catatan kalian. Apakah sudah dikerjakan? Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian cocokkan hasil penyelesaian kalian dengan yang Pak Oki buat ini ya. Nah, ini jawab. Nah, bagian semangka yang diberikan kepada nenek itu ada 8/25 bagian. Lalu bagian semangka yang diberikan kepada bibi itu adalah 9/25 bagian. Lalu yang ditanyakan itu adalah semangka yang diberikan kepada nenek dan bibi itu berapa jumlahnya semua ya. Berapa bagian yang diberikan kepada nenek dan bibi. Nah, caranya adalah 8/25 ditambah 9/25 sama dengan 8 ditambah 9 karena penyebutnya sama adalah berapa? 25, jadinya 8 ditambah 9/25. Itu caranya ya. Sama dengan sekarang hasilnya 8 tambah 9 berapa? 17/25. Itu ya, itu cara-caranya. Lalu sekarang kesimpulannya itu adalah jadi seperti itu ya. Jadi semangka yang diberikan kepada nenek dan bibi adalah 17/25 bagian. Itu ya anak-anak, cara menyelesaikan soal cerita terkait penjumlahan pecahan. Tuh, kalian pelajari lagi agar bisa menyelesaikan soal cerita seperti contoh tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa saja yang kita pelajari tadi? Ya, menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian manusia. Kalau kemarin sudah mempelajari tentang pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Sekarang cara berpakaian manusia. Nah, tentu saja cara berpakaian manusia itu juga dipengaruhi oleh cuaca ya. Misalnya saat cuaca hujan. Kalau saat cuaca hujan itu udara terasa bagaimana? Ya terasa dingin. Kalau terasa dingin tentunya manusia akan mengenakan pakaian yang berbahan tebal. Nah, seperti misalnya jaket atau sweater. Nah, itu pakaian yang akan dikenakan oleh manusia. Mungkin juga baju kaos lengan panjang. Nah, karena cuacanya dingin saat hujan itu, udaranya dingin, ya menggunakan pakaian yang lebih tebal. Berbeda saat cuaca cerah. Kalau saat cuaca cerah, keadaan udaranya bagaimana? Ya, terasa panas. Kalau tubuh kalian panas, biasanya mengeluarkan apa? Ya, mengeluarkan keringat. Ya, kalau saat cuaca panas, manusia itu lebih memilih untuk mengenakan pakaian yang berbahan tipis seperti kaos misalnya, dan tentunya bisa menyerap keringat. Seperti itu ya. Itu pengaruh cuaca terhadap cara berpakaian manusia. Itu ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian harus mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari ya. Nanti kalian bisa ulangi lagi video pembelajaran ini agar lebih memahami. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Pak Oki tetap mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kalian. Patuhi protokol kesehatan. Bila bepergian, gunakan masker. Dan juga
rajin mencuci tangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya anak-anak, baiklah pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Bye bye.